Baik teman-teman, saya ingin bertanya sama teman-teman semua yang sedang menyaksikan atau menyimak video ini. Saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, di dalam suatu kepemimpinan itu, apakah kita ingin menjadi pemimpin atau ketika menjadi seorang pemimpin itu harus mempunyai jabatan atau mempunyai pengikut yang banyak? Nah, nyatanya tidak seharus kita memiliki jabatan untuk menjadi suatu pemimpin. Di sini saya akan menjelaskan suatu konsep di mana konsep itu di dalam penjelasannya bahwa kepemimpinan itu tidak perlu adanya jabatan ataupun tentang pengikut yang banyak, tetapi melainkan hal-hal kecil yang sering kita lakukan dalam sehari-hari itu dikenal sebagai mikro living, artinya kepemimpinan kecil. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai suatu kepemimpinan di mana kepemimpinan itu bisa kuat, bisa harmonis, dan bisa termotivasi. Contohnya kita akan menggunakan salah satu bahan yaitu mikro living, di mana mikro living ini adalah mencakup kepemimpinan yang ranahnya kecil. Pertama, saya akan menjelaskan menggunakan alat media saya. Yang pertama, jenis kepemimpinan yang disarankan di dalam mikro living. Kepemimpinan dalam mikro living adalah kepemimpinan yang dekat dengan anggota tim. Jadi kedekatan yang ada di dalam kepemimpinan ini adalah menjadi sesuatu daya tarik atau di situ tempat mereka membangun hubungan dari hal-hal kecil yang mereka lakukan. Kenapa mikro living ini adalah kepemimpinan yang dekat dengan anggota tim? Kedua, yang ingin saya sampaikan, mengapa mikro living ini menjadi penting? Ya, mikro living ini penting dalam suatu kepemimpinan kecil karena di sini akan membangun yang namanya emosional. Nah, di sini pemimpin itu bisa membuat ikatan emosional yang lebih kuat karena membuat tim merasa lebih termotivasi dan terlibat secara emosional. Jadi di sini yang dibentuk adalah emosionalnya. Jadi emosional yang ada di dalam kepemimpinan kecil itu lebih mengedepankan atau lebih merasakan emosional di masing-masingnya. Nah, untuk mengetahui apa yang kita bicarakan tadi, saya bakalan memberikan 3 contoh di sini teman-teman. 3 contoh ini bakalan menjawab dari yang saya jelaskan pertama dan dari yang kenapa mikro living itu penting. Yang pertama, mikro living itu adalah sesuatu penghargaan atau menghargai kemajuan kecil. Contoh, setiap anggota itu pasti memiliki masalah yang berbeda-beda. Masalah yang berbeda-beda ini menunjukkan penghargaan. Kita sebagai pemimpin itu menunjukkan penghargaan. Contoh penghargaannya gimana? Contohnya seperti ini. Terima kasih atas upaya yang telah kamu lakukan. Nah, di saat dia melakukan hal kecil, itu kita sebagai pemimpin kita mengucapkan terima kasih. Dan ucapan terima kasih tadi itu bakalan memotivasi mereka untuk lebih lagi melakukan yang telah mereka lakukan. Itu suatu penghargaan. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua itu seorang pemimpin mendengarkan tanpa menghakimi. Contoh, ketika ada anggota kita sedang berbicara atau menyampaikan ide-idenya, kita sebagai pemimpin yang diamanai sebagai pemimpin itu paling tidak mendengarkan apa yang dia sampaikan. Nah, ketika ada seorang atau anggota kita menyampaikan sesuatu lalu kita bisa mendengarkan, maka anggota itu bakalan lebih mengungkapkan lagi apa yang dia rasakan. Kenapa? Karena dia merasa didengarkan oleh pemimpinnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, di sini memberi tanggung jawab yang terukur. Jadi seorang pemimpin itu bisa dari apa yang kedekatan dengan emosionalnya itu bisa memberikan suatu tanggung jawab. Contoh tanggung jawabnya apa? Di sini adalah
memimpin suatu sidang atau suatu rapat kecil. Nah, kita persilakan dia buat memimpin rapat itu. Nah, itu bakalan menjadi sesuatu hal yang baru dan bakalan dia tingkatkan dari motivasi atau kesempatan yang kita berikan sama dia. Nah, itu teman-teman suatu penjelasan singkat kenapa microleading itu menjadi penting. Itu ditekankan dari emosionalnya. Emosional dari mana? Emosional itu adalah kedekatan antara pemimpin dengan anggotanya. Dari kedekatan itu bisa membangun sesuatu hal yang luar biasa. Mungkin bisa dikatakan